Halo, saya Imam Farudin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode numerik. Ini bahan bacanya. Dan kali ini kita membahas tentang persamaan eigenvalue. Ini cuma contoh ya untuk kasus gelombang pada tali dengan kedua ujung diikat, maka simpangan di sepanjang tali itu akan memenuhi persamaan diferensial ini. Ini tidak lain adalah persamaan eigenvalue, jadi kita akan dapatkan nilai K yang lebih dari 1, dan untuk tiap nilai K diperoleh nilai Y sendiri ya. Jadi untuk nilai K berbeda, kita akan dapatkan nilai yang berbeda atau fungsi Y yang berbeda. K disebut sebagai eigenvalue, Y disebut sebagai eigenfunction. Persamaan itu jika dikerjakan secara numerik, kita ubah diferensialnya menggunakan finite differences, maka ini menjadi secara numerik menjadi seperti ini, dan ini akan membentuk sistem persamaan linear dengan matriks berupa matriks tridiagonal. Nah, dicari adalah eigenvalue. Pada problem persamaan eigenvalue yang dicari adalah eigenvalue, dan untuk tiap eigenvalue itu fungsi Y-nya seperti apa, eigenfunctionnya seperti apa ya. Jadi yang dicari bukan cuma satu ini ya. Jadi untuk K nomor 1 kita punya satu set fungsi, satu set nilai Y sebagai eigenfunction Y sebanyak ini. Untuk K nomor 2 akan diperoleh lagi satu set yang lain ya. Itu persamaan eigenvalue seperti itu yang dicari. Jumlah eigenvalue akan sama dengan ukuran matriks ini, yaitu jika matriksnya n kali n, maka ada n buah eigenvalue, berarti ada n buah set nilai Y ya. Satu set membentuk satu eigenfunction. Nah, tapi di metode yang akan kita lihat, kita tidak akan mencari itu semua. Jadi kita hanya akan mencari nilai eigenvalue yang terbesar dan eigenfunctionnya. Jadi kita ambil kasus khususnya. Nah, metode yang mencari itu antara lain adalah power method atau metode pangkat. Jadi idenya, misalnya kita punya persamaan eigenvalue seperti ini. Ini operator A bekerja pada eigenfunction, maka dihasilkan eigenvalue untuk eigenfunction itu. Jika A berukuran n kali n, maka ada n buah eigenvalue. Kita abaikan kasus degenerasi ya. Jadi anggap eigenvalue-nya sejumlah n, begitu juga eigenfunctionnya. Nah, ini di fisika, maka A tentunya adalah operator besaran fisika, dan eigenfunction dari operator besaran fisika itu punya sifat khusus, yaitu bersifat ortogonal dan komplit ya. Ortogonal contohnya seperti ini. Jika kita kalikan matriks transpose dari eigenfunction ini dikalikan dengan eigenfunction yang lain, maka jika ini eigenfunction yang berbeda, ini hasilnya sama dengan 0, berarti tegak lurusnya. Eigenfunction bentuknya tentunya akan berupa matriks kolom, berarti transposnya nanti adalah matriks baris. Sifat komplit berarti kombinasi linear dari eigenfunction ini dari 1 sampai n dikalikan dengan suatu koefisien ekspansi, itu bisa menghasilkan sembarang fungsi ya, sembarang vektor, sembarang function. Nah, sekarang ide power method itu seperti ini. Kita mulai dengan sembarang fungsi. Ini kita tebak saja fungsi. Jadi kita punya satu matriks kolom yang kita tebak isi elemennya. Nah, itu kita jadikan sebagai fungsi X ya, atau vektor X. Di dalam vektor X itu akan berisi eigenfunction ini ya. Nah, kemudian operator A kita kerjakan pada X. A adalah matriks bujur sangkar n kali n bekerja pada sembarang vektor X. Ini adalah matriks kolom n kali 1 ukurannya.
maka tentu dihasilkan matriks baru, matriks kolom baru, nilainya berbeda dari X ya secara umum. Nah, kemudian Y kita kopikan lagi ke X, kemudian ini diulangi lagi. A bekerja pada X, dapat Y yang baru, Y kopikan ke X, dan ini diulangi lagi berkali-kali. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat lebih detail. Ketika pertama kali dikerjakan A pada X, maka ini Y pada iterasi pertama. X berisi ini semua. Maka A bekerja pada X, A bisa masuk ke dalam sini, dan A bekerja pada U. Hasilnya adalah sesuai persamaan eigenvalue, dihasilkan lambda di sini. Setelah ini dilakukan berulang-ulang, setelah M kali iterasi atau setelah iterasi ke M, itu sama saja dengan kita lakukan A berkali-kali sebanyak M kali pada X ya. Sebanyak M kali kita kerjakan A pada X, maka AM ini bisa masuk ke dalam sini, A pangkat M, maka diperoleh di sini nanti adalah lambda pangkat M. Nah, anggap ada satu nilai eigenvalue yang magnitudenya, yang kita bicarakan adalah magnitud, jadi lupakan tandanya, bisa plus bisa minus, yang penting adalah magnitudnya. Misalkan lambda nomor K ini magnitudnya paling besar sebagai eigenvalue dari 1 sampai n eigenvalue. Jadi eigenvalue yang lain dibandingkan lambda K itu nilainya kurang dari 1 magnitudnya. Nah, setelah dilakukan M kali iterasi, dan ini tadi kita mundur sedikit, diperoleh ini. Kita keluarkan suku I sama dengan K ya. Kita keluarkan, dan ini adalah sisanya. Kemudian ini semua dibagi dengan lambda K pangkat M ini. Sehingga suku pertama menjadi seperti ini, suku kedua menjadi seperti ini. Nah, ini tentu nilainya kurang dari 1, apalagi pangkat M ya. Jadi nilainya kecil. Jika M-nya besar setelah sekian kali iterasi, maka suku kedua ini nilainya makin kecil. Akibatnya Y setelah iterasi ke M itu approximately sama dengan hanya suku pertama ini ya. Di sini ada lambda K pangkat M, ada eigenfunction UK. Nah, berikutnya kita cari lambda K ya. Bagaimana mencarinya? Nah, setelah iterasi sebanyak M, kita operasikan X transpose ini, bentuknya nanti adalah matriks baris, pada Y yang sudah setelah iterasi ke M ya. Nah, Y sendiri setelah iterasi ke M isinya adalah ini, sementara X tadi isinya adalah ini. X transpose berarti U transpose yang dipakai. Jadi ini masih ada sumasi, ini ada U transpose yang asalnya dari X ya. Dan kita terapkan di sini sifat ortogonal eigenfunction ya. Ini. Jadi dari sekian suku ini yang tersisa hanya cuma 1, karena yang lainnya 0. Jadi hanya I sama dengan K yang tersisa. Nah, kita dapatkan ada lambda K di sini. Jadi bagaimana mendapatkan lambda? Nah, itu kita lakukan operasi ini tiap kali iterasi. Misalkan iterasi ke M-1 kita lakukan ini, berarti kita dapat di sini adalah CK kuadrat kali lambda K pangkat M-1. Kemudian ketika iterasi ke M, kita hitung lagi ini, maka kita dapatkan di sini adalah CK kuadrat kali lambda K pangkat M. Nah, untuk mendapatkan lambda, maka operasi ini pada langkah berikutnya, langkah ke M, dibagi operasi ini pada langkah iterasi sebelumnya, M-1. Nah, kita akan dapatkan nilai lambda di situ. Itu cara mencari lambda. Kemudian bagaimana memperoleh
eigenfunction UK untuk lambda K ini, untuk eigenvalue lambda ini kita hitung magnitudenya. Dengan kata lain kita kalikan dengan transposnya, maka sama saja UK kita kalikan dengan transposnya, dan UK dikalikan dengan transposnya ini sama dengan 1 ya. Jadi magnitud dari ini kuadrat ya, itu sama dengan nilai ini semua, dan lambda sudah kita peroleh di sini. Jadi sekarang UK seperti apa? UK adalah Y iterasi ke M dibagi ini semua, dan ini diperoleh sebagai akar dari ini ya. Jadi dengan cara itu kita dapatkan UK. Jadi ini tentu akan didapat hasil yang bagus jika M sudah nilainya cukup besar ya, dan tiap kali iterasi kita memang melakukan operasi ini untuk nanti dibandingkan dengan operasi yang sama tapi di langkah iterasi sebelumnya. Jadi tiap kali iterasi kita menghitung lambda ya, dan juga menghitung UK. Nah, kapan ini berhenti? Jika kita peroleh nilai lambda tidak lagi berubah dari iterasi ke iterasi, berarti sudah dicapai nilai yang konvergen. Nah, orang bisa saja kemudian berpikir, bisa nggak kita mencari nilai eigenvalue yang terbesar kedua? Nah, ini bisa ya. Caranya adalah sama, hanya sekarang jika tadi kita menggunakan fungsi awal X yang berisi semua U, sehingga dengan menggunakan ini kita peroleh lambda yang magnitudnya terbesar dan eigenfunctionnya UK. Maka jika kita ingin mencari lambda atau eigenvalue yang terbesar kedua, kita harus gunakan fungsi awal yang tidak mengandung UK ya. Jadi bukan X ini, tapi harus dikurangi dengan UK, sehingga di dalam fungsi awal ini tidak ada unsur UK ya, tidak ada eigenfunction UK. Itu yang dilakukan di sini. Jadi kita start dengan X yang baru, X aksen. Ini bisa dicari dengan cara seperti ini. Operator A dikurangi lambda K yang sudah diperoleh di pekerjaan sebelumnya, ini yang magnitudnya paling besar, bekerja pada X yang kita gunakan sebagai fungsi awal di pekerjaan sebelumnya. Maka sekarang di dalam X aksen itu tidak ada lagi UK ya, karena ketika I sama dengan K ini 0, jadi suku I sama dengan K tidak ada. Dengan begitu, dengan menggunakan X aksen kita bisa ulangi lagi power method. Nah, kita akan dapatkan nilai lambda terbesar, tapi karena sekarang tidak ada UK, maka sebetulnya dia adalah nilai lambda terbesar kedua setelah lambda K ya. Seperti itu ya. Jadi dengan cara ini sebetulnya orang bisa juga cari lambda terbesar ketiga dan seterusnya, sehingga diperoleh semua lambda ya. Tapi metode pangkat atau power method biasanya dipakai hanya untuk mencari lambda terbesar pertama atau paling banyak kedua. Jadi metode ini dipakai misalnya untuk mencari energi ikat suatu misalkan atom atau inti ya. Kita tahu bahwa persamaan Schrödinger dari atom atau inti itu adalah persamaan eigenvalue, dan energi ikat pada keadaan dasar ground state itu magnitudnya paling besar dibanding energi ikat energi pada keadaan eksitasi. Jadi dengan power method orang dapatkan binding energi atau energi ikat sistem atom atau inti pada keadaan dasar.
karena energi cut sistem pada keadaan dasar itu magnitudenya paling besar. Nah, kemudian orang mungkin berpikir, bisakah dibalik ya? Yang kita cari adalah eigenvalue yang magnitudenya paling kecil. Ya, ini bisa ya. Jadi ini yang disebut metodenya adalah inverse power method. Kita gunakan metode pangkat kebalikan. Idenya simple. Jika kita gunakan persamaan eigenvalue ini, ya, kita gunakan power method, maka kita dapatkan eigenvalue dengan nilai magnitud yang paling besar. Tapi bagaimana jika yang kita pakai adalah inverse dari persamaan ini? Ya. Jadi jika kita kalikan dengan A pangkat min 1 inverse A, maka ruas kiri tentu sama dengan 1 kalikan UI ya. Di ruas kanan sama dengan lambda I kali inverse A kali UI. Jadi apa yang kita peroleh? Kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, jadi kita pindah ya, tinggal digeser. Tadi kan ini sama dengan 1, lambda I digeser ke kiri menjadi inverse lambda I ini ya. Di sebelah kanan adalah inverse A bekerja pada U. Jadi ini saya balik yang kiri dengan yang kanan, kita peroleh persamaan eigenvalue yang baru. Jadi ada operator itu adalah inverse A bekerja pada eigenfunction yang sama dengan di sini, maka akan diperoleh eigenvalue-nya adalah inverse lambda. Nah, jika kita gunakan ini pada langkah-langkah metode power method seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, kita akan dapatkan nilai inverse lambda yang magnitudenya paling besar. Nah, inverse lambda yang nilai magnitudenya paling besar adalah lambda yang nilai magnitudenya paling kecil, tentunya begitu ya. Jadi itu idenya. Jadi dengan menggunakan persamaan eigenvalue yang operatornya dibalik, ini kita ambil inverse-nya, maka kita memang akan dapatkan eigenvalue yang terbesar, tapi itu sesungguhnya adalah inverse-nya. Jadi nilai inverse yang terbesar adalah sama dengan sesungguhnya nilai yang terkecil, seperti itu ya. Jadi setelah dikerjakan metode power method, kita dapatkan nanti misalkan yang terkecil itu adalah lambda nomor S ya. Kita akan dapatkan inverse lambda S sebagai hasil dari pekerjaan power method ini. Nah, untuk mendapatkan lambda S nya tinggal kita balik ya, karena tadi adalah inverse nya nilainya paling besar, maka lambda S adalah eigenvalue yang magnitudenya paling kecil. Begitu idenya ya. Selebihnya sama seperti di power method yang lain. Jadi itu tentang power method. Terima kasih atas perhatian semua.